Insyaallah ibu-ibu semuanya tambah soleha, tambah sehat, tambah afiat, hingga terus bisa mengikuti dan mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah, dan terus bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tak kecilan sampai warna pink. Iya. Di rumah tak kenal warna pink. Ya. Di majlis jadi ABB semua pakai warna pink. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini, ya kita akan sedikit sampaikan tentang hal faedah dan manfaat daripada mendengarkan nasihat. Jadi mendengarkan nasihat ataupun memberi nasihat, ya, itu adalah perihal yang mulia. Ya, kalau kita memberi nasihat mudah, ya. Kalau kita menyampaikan nasihat itu mudah, ya. Semudah kita berbicara, ya. Tapi kadang kita malas, enggan, berat untuk mendengar nasihat, ya. Nasihat apalagi dari orang yang tidak kita kenal, apalagi nasihat dari orang yang kita anggap di bawah kita, apalagi nasihat dari orang yang kita merasa jauh, apalagi dari musuh-musuh kita. Nah, jadi perihal mendengarkan nasihat ini ada besar manfaatnya. Jadi dalam apa kata ulama, ya, man sami'a ila nasiha naja minal fadhiha. Barang siapa yang suka demen mendengarkan nasihat, apalagi nasihat itu berharga, nasihat itu mengandung ilmu dan kebijaksanaan, maka dia ambil nasihat tersebut. Jadi kata pujangga Arab, barang siapa yang suka demen mendengarkan nasihat, maka dia akan selamat dari kerusakan, selamat dari keburukan. Ya, misalkan ada yang orang yang ngomong, kita lagi mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai sepeda, ya, jangan lewat situ depannya, jangan ke depan lagi, jangan maju lagi, ataupun jangan belok kiri deh. Kenapa? Itu sudah bahaya. Ini orang yang mau mendengarkan nasihat, suka mendengarkan nasihat, ini penting ini. Ya, bahaya kalau kita tidak mendengarkannya, maka dia akan selamat dari keburukan. Dan begitu pun juga Nabi Muhammad SAW adalah aktor, orang yang paling hebat, paling bijak, paling bagus nasihatnya. Ya, beliau sering dan banyak memberikan nasihat kepada kita, maka dengarkan nasihat beliau. Dan begitu pun juga para ulama yang mana mereka suka dan demen untuk memberikan nasihat hal-hal yang perihal baik. Mereka tidak menyampaikan nasihat itu kecuali menginginkan kebaikan, bukan menginginkan keburukan. Mereka tidak mengharapkan imbalan dari nasihat-nasihat mereka, maka dengarkan nasihat tersebut. Sampai dikatakan, undur maqal wa la tandur ila man qala. Lihatlah lihatlah apa yang dibicarakan, apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan, penting atau tidak, ya, bagus atau tidak, dengarkan dulu, masukkan dulu dalam telinga, masukkan dulu dalam hati, baru itu nak hilang. Yang ini, ya, mau macam-macam dulu ini, sudahlah, tak usah lagi ngoceh. Ini orang memberikan nasihat. Lihat, dengar apa yang diobjekkan, apa yang dinasihatkan, maka engkau akan mendapatkan manfaat. Ya, jadi orang yang suka mendengarkan nasihat, maka itu dia akan banyak mendapatkan manfaat. Di dalam untayan kata yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan afdhalun nasi fil majalis, sebaik-baik orang dalam suatu tempat duduk, tempat berkumpul, ya, aksaruhum sukutan wa aksaruhum istima'an. Yang terbaik di antara mereka adalah orang yang banyak diam, ya, dan orang yang banyak mendengar. Jadi kadang-kadang ibu-ibu khususnya ini paling pintar dalam masalah ngoceh, paling pintar dalam masalah cerita, ada yang pintar. Jadi bagian marketing ibu-ibu ini pintar.
Kalau marketing nawar-nawari herbal, nawar-nawari urusan-urusan jual beli ini cepat ibu-ibu nih, pintar ngomongnya. Jadi orang yang bagus itu adalah dalam satu tempat orang yang banyak diamnya daripada dan juga banyak mendengarnya. Ya, karena kalau kita tahu akan satu ilmu, tahu akan dua ilmu, akan kita cerita tuh dua ilmu itu, itu dosa, aku ternyata dari jalan ketemu sini, dia pakai baju hitam, dia pakai ini, dia lagi. Aku juga tadi jual barang murah ini, bagus kan, murah nih boleh kredit. Terus tahu dua ilmu, dia terus. Maka lebih baik dia diam dan dia mendapatkan ilmu yang lain daripada orang yang memberikan nasihat. Daripada ngoceh dua hal tadi, ada promo, ada barang baru dan seterusnya. Ngoceh itu sama orang-orang. Lebih baik dia cari diam dan mencari manfaat dengan ilmu. Maka dia akan mendapatkan manfaat. Ya. Makanya Rasulullah SAW ataupun dalam hadis beliau mengatakan rahimallahu imra'an. Ya Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang fadlal amsaka fadlal lisani wa badzala fadla mali. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang diam dari kepandaian dia ngomong. Tidak banyak atau bisa menahan daripada ocehan-ocehannya. Dalam apalagi di majelis ilmu, apalagi di tempat-tempat yang banyak disampaikan di situ ilmu, belajar hadis Maka Ustaz mengajarkan, Ustaz memberikan ilmu, dia juga ngoceh. Ternyata punya barang baru, ada pelidah, barangnya bagus. Allah akan berikan rahmat kepada orang yang bisa menahan kepandaian dalam bicara. Dan juga Allah berikan rahmat kepada orang yang bisa memberikan harta pada tempatnya. Dia punya gaji 1 bulan 10 juta. Maka Allah akan beri rahmat kepada orang yang pandai dalam membagi, meletakkan uangnya pada tempat-tempatnya. Aku sebulan cuma perlu 2 juta. Aku pun sebulan perlu palingan 2,5 juta. Maka aku niatkan 6 jutanya aku akan infakkan, sedekahkan ke masjid, ke majelis tempatnya kemana. Palingan dia nyimpan cuma sedikit saja. Ini orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, pandai menahan kepandaian bicaranya, bisa menahan dan juga pandai menempatkan harta yang dia miliki. Karena kita kan pasti tiap bulan dapat yang sudah dapat bulanan. Yang dapat harian pasti dapat hariannya. Namun dia berikan tempatnya pada tempat yang baik, besok pun dapat lagi, bulan pun akan dapatlah lagi dan seterusnya. Ini orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mendengarkan nasihat ataupun memberi nasihat itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang bagus. Tapi lebih bagus adalah orang yang pandai ataupun dia sering bahasa diam daripada dia banyak ngoceh. Diam dia lebih banyak dia diam dengan tafakurnya, diam dengan zikirnya, diam dari orang yang suka ngoceh dia bisa nahan dari ocehannya. Maka orang yang bisa menahan daripada ucapannya itu lebih baik daripada orang yang dia banyak ngocehnya. Dan juga dikatakan man nasahaka ahsana ilaika, ataupun juga asyadun nasi hajatan ila nasihat asyadduhum ta'annuban minha. Barang siapa orang yang sangat dan sering sekali memberikan nasihat kepadamu, sering dan selalu memberikan nasihat kepadamu, orang itu engkau demen atau tidak kita diberikan nasihat, orang yang kita berikan nasihat itu suka atau tidak, dia terus suka memberikan nasihat. Maka orang itu adalah orang yang berarti sangat cinta kepadamu, sangat perhatian kepadamu. Itulah mereka para ulama. Dan itulah ikon kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberikan nasihat kepada kita tentang urusan keluarga, memberikan nasihat kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Baik kita lakukan atau tidak, kita senang atau tidak, Nabi Muhammad terus
menyampaikan nasihat tersebut. Nabi Muhammad terus memberikan peringatan-peringatan. Nah, itulah begitu berarti menunjukkan cintanya yang luar biasa Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, begitu pun juga orang yang suka memberikan nasihat. Ya, kadang-kadang orang yang diberi nasihat itu tidak demen. Kau ni dia dikit, dia tahu datang untuk ngomong macam lagi, dia nasihat lagi, datang untuk ini lagi macam ini. Sudah masalah, tak usahlah kau terus. Berarti menunjukkan orang itu cinta kepada kita, sayang kepada kita. Sesungguhnya orang yang memberi nasihat itu kadang-kadang belum tentu lebih baik daripada orang yang diberikan nasihat. Orang yang memberi nasihat kadang orang yang di bawahan kita. Orang yang memberi nasihat adalah orang yang lebih kecil, lebih muda daripada kita. Namun kalau kita memperhatikan isi daripada nasihatnya, tujuan daripada nasihatnya, maka kita akan mendapatkan manfaat dan keutamaan daripada sebuah nasihat. Baru dikatakan teman, baru dikatakan konco, tatkala dia selalu memberikan nasihat, selalu memberikan peringatan-peringatan kepada kita, sampai-sampai dikatakan oleh ulama bahwasanya nasihat yang membuat engkau sadar, nasihat yang membuat engkau menangis, nasihat membuat engkau eling, itu lebih baik daripada pujian yang membuat engkau lupa. Kadang kita teman kita ni kalau muji-muji itu baik. Untunglah kita ni kau ni rajin ke majlis. Untunglah kau ni selalu nutup aurat. Jadi puji terus. Diangkat terus. Sehingga kita membuat kita lupa untuk rajin, lupa untuk banyak beramal. Padahal yang terpenting, setelah kita menutup aurat, setelah kita rajin ke majlis, kita banyak beramal. Harusnya kita diingatkan, sudah zikir belum hari ini? Sudah kita bersalawat belum hari ini? Sudah kau tadi malam gimana? Salat tahajud atau tidak? Kau tadi gimana? Salat duha atau belum? Lebih baik begitu. Jadi nasihat yang membuat kita eling, membuat kita sadar, itu lebih baik daripada pujian-pujian yang membuat kita lalai kepada Allah, lalai kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya nasihat itu kadang mudah, namun sulit untuk dilakukan. Kita kadang mudah untuk memberikan nasihat, namun kita malas atau tidak mampu untuk mengamalkannya. Walaupun memberi nasihat itu adalah suatu hal yang wajib, hal yang sunnah, namun perlu juga untuk diamalkan sebelum kita memberi nasihat. Orang yang engkau kenal atau tidak, kepada orang yang bakal mengamalkan atau tidak, itu pun tapi perlu dan kadang-kadang menjadi wajib kita untuk mengamalkan terlebih dahulu nasihat. Jadi bukan hanya mendengarkan nasihat, itu bagus dan utama. Memberikan nasihat juga adalah hal yang mulia. Kadang kita paling mudah itu memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Mudah untuk memberikan nasihatnya. Namun kadang-kadang kita berat untuk mengamalkannya terlebih dahulu. Dan tatkala kita sudah mengamalkannya, ketahuilah kita sudah mempunyai ilmu tersebut. Kita dikatakan belum mempunyai ilmu, belum bermanfaat ilmu kita kalau kita belum mengamalkan ilmu tersebut. Jadi jangan sampai kita pandai nasihat baik, tapi kita tidak pernah mengamalkannya. Jadi kalau kita sudah mengamalkannya, maka dawamkan, biasakan itu kita lakukan pada setiap hari. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang keluar dari hati, ilmu yang baik, yang mulia, itu yang ilmu yang sudah diamalkan oleh diri kita. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena katakan ilmu itu banyak, ulama itu banyak, dan memberikan nasihat itu banyak. Namun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang baik, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang sudah diamalkan, ilmu yang sudah dipraktekkan. Apalagi ilmu yang sudah diamalkan, ilmu yang sudah dipraktekkan, ilmu yang sudah diajarkan, itu lebih bermanfaat lagi.
Makanya kita rajin-rajin, karena urusan perihal dengan ilmu itu masih banyak bertahap. Tidak hanya kita mendapatkan ilmu, kita juga mengamalkan dan kita juga menyebarkan ilmu tersebut. Maka saya tatkala kita memberikan nasihat, kita tidak perlu untuk mendengar orang itu berterima kasih atau bersyukur, tidak perlu. Kita tidak perlu mendengar orang itu mau mengamalkan atau tidak. Yang penting tahap pertama kita menyampaikan nasihat itu. Kita nasihat kepada anak kita, nak, kau harus sholat tepat pada waktunya. Karena orang yang sholat tepat pada waktunya, tatkala azan berkumandang, maka seolah-olah azan itu bermakna, bukan seolah-olah, azan itu bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada hamba-hambanya yang mana yang mau mendekat kepadanya, mana orang yang mau merapat kepadanya, mana orang yang mau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mendengar azan, selain kita menjawab, kita langsung jawab di dalam hati kita, dengan kata-kata saya akan melaksanakan panggilanmu. Ataupun mau membaca doa tatkala mendengar azan, marhaban bil qaili adalah wa bis salati ahlan wa marhaban. Ada doanya. Makanya ilmu itu banyak, harus terus kita gali. Apa doa mendengar azan? Marhaban bil qaili adalah wa bis salati ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu doanya. Nanti kita catat di grup ya. Oleh karena itu, kita tatkala kita mendengar azan, langsung kita menjawab azannya dan langsung kita dalam hati, saya akan memenuhi panggilanmu, saya yang akan ingin mendapatkan rahmatmu, saya akan adalah orang yang ingin dekat denganmu. Dan tatkala kita sudah wudu, dan tatkala kita sudah atau berdiri mau salat, mau takbir, maka disitulah keindahan, kenikmatan kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat. Maka sholatnya menjadi nikmat, maka rukuknya menjadi nikmat, maka sujudnya menjadi nikmat. Dan laporkan semua perihal kita hari ini, dari malam, perihal kita tidur, perihal kita ngoceh kepada teman-teman kita, keluarga kita tadi malam dan seterusnya, maka tambah nikmat ibadah kita. Dikarenakan di saat itu kita munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengadukan perihal urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberikan nasihat juga adalah hal yang penting. Dengan memberikan nasihat, tadi kita tak mengurus orang itu mau bersyukur, berkasih atau tidak, orang itu mau mengamalkan atau tidak. Perihal pertama kita beri nasihat, dan perihal yang kedua, maka kita akan mengintrospeksi diri kita. Aku ini nyuruh aku untuk sholat cepat, aku pun harus sholatnya cepat. Maka aku pun akan berusaha untuk membaikkan dalam urusan sholatku. Jadi akan membaguskan diri kita. Tidak harus jadi ustazah yang mau memberi nasihat, tidak harus jadi ustaz yang mau memberikan nasihat. Maka kita pun, siapapun dia pun, gimana keadaannya, tua muda pun, kita dianjurkan untuk memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu kepada seseorang itu bisa membaguskan diri kita. Dan juga berikutnya, manfaat kita memberikan nasihat juga, maka kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang afdal, mana yang fadal, mana yang utama, mana yang tidak utama. Dikit lagi jadi, agak jam 3:30 jadi, agak jam 4:30 jadi. Begitu. Tapi kita orang yang tahu akan suatu nasihat, suatu ilmu, maka kita akan memilih mana yang utama dan mana yang lebih utama. Utama sholat, utama berjamaah, namun yang lebih afdal, lebih utama adalah dilakukan tepat pada waktunya, lebih cepat, lebih afdal. Inilah orang yang manfaat daripada kita suka memberikan nasihat. Namun hati-hati kalau kita sering memberikan nasihat, namun kita belum mampu untuk mengamalkannya, sehingga akan dituntut nanti di akhirat
orang yang menyebarkan nasihat, orang yang menyebarkan ilmu, namun dia tidak pandai untuk mengamalkannya. Ingat, kalau kita suka ngoceh tadi, maka kita stop hati ngoceh itu. Aku di ngoceh itu sama ini. Aku belum sanggup untuk mengamalkannya. Jadi harus kita pandai, menjadi orang yang pandai dalam memberikan nasihat, yaitu dengan mengamalkan dari setiap ilmu. Jadi orang yang fokus terhadap ilmunya. Orang yang fokus terhadap ilmunya adalah orang yang setelah dia punya ilmu, dia berguyur untuk mengamalkan ilmunya, maka sehingga dia akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi dalam pujangga Arab dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'altaha 'alim. Maka jangan engkau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu kemungkaran. Jangan engkau cegah seseorang yang melakukan kemungkaran, sedangkan engkau masih melakukan kemungkaran tersebut. Atau jangan sebaliknya, jangan engkau tidak perintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, engkau pun kadang jauh daripada kebaikan. Harus kau cegah seseorang dari kemungkaran, dan engkau pun tidak melakukan kemungkaran. Perintahkan seseorang untuk kebaikan, dan kita pun menjadi orang yang pelaku utama dari melakukan kebaikan. Maka dikatakan arun alaika, maka aib bagimu kalau engkau mencegah seseorang dari kemungkaran, sedangkan engkau melakukan kemungkaran tersebut. Jadi kita harus berbuat sesuai dengan apa yang kita cegah kepada orang, dan kita harus melakukan lebih dahulu dari apa yang kita perintahkan kepada seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di dalam hadis bahwasanya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan kepada seseorang yang mana orang itu menitari suatu tempat, dan di balik dia menitari suatu tempat tersebut sampai ususnya keluar. Ususnya udah tahu ususnya keluar, terus dia putari. Kayak nak mau bunuh diri itu. Ususnya keluar, dia putari lagi. Semakin dia banyak berputar, maka semakin banyak isi perutnya keluar. Terus dia berputar, terus sampai brodol kalau dalam perutnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, siapa dan kenapa orang ini sudah tahu ususnya berputar, dikeluar dia berputar, tapi dia terus. Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itulah orang yang memerintahkan sesuatu dia tidak mengamalkannya. Itulah orang yang melarang akan sesuatu pekerjaan tidak baik, dia mengamalkannya, maka di akhirat dia akan mendapatkan azab seperti itu. Tatkala sudah habis isi perutnya, Allah kembalikan lagi. Terus merasakan kesakitan, terus merasakan kesedihan. Itulah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dan sedang dia memerintahkan untuk orang lain untuk mengamalkannya. Dia memerintahkan untuk berkerudung menutup aurat, tapi dia suka tidak menutup auratnya. Dia menyuruh keluarganya untuk menutup aurat, dia juga terlebih dahulu suka tidak menutup auratnya. Sudah disampaikan, orang yang tidak suka menutup auratnya, nanti di saat dia meninggal dipaksa oleh Allah menutup auratnya, ditutup dengan kain kafan. Orang yang tidak suka pergi ke masjid, maka nanti di saat jenazahnya dia dipaksa oleh Allah untuk pergi ke masjid walaupun dengan jenazahnya. Orang yang tidak suka berzikir, banyak berzikir, nanti tatkala jenazahnya dipaksa oleh Allah SWT, jenazahnya dizikirkan, diasinkan, disolatkan dan seterusnya. Karena itulah sunnatullah, takdir dalam dunia ini kita hidup, mati kita untuk Allah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini akan menjadi kaku tatkala kita jarang berzikir kepada Allah, dan bagaimana untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah.
Lisan ini akan menjadi kaku tatkala kita jarang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan tatkala kita mau mengharapkan syafaat, Nabi Muhammad pun tidak kenal kepada kita. Karena di dunia kita kaku untuk bersalawat, jarang, tidak karena sekarang sebelum tutup pendaftarannya. Yang akan David ngomong sama suaminya, ngomong sama anak bukan ngomong sama kami. Sudah jadilah 4 gratis. Insyaallah tahun depan bisa 6. Bisa tahun depan yang belum dapat umroh rajin-rajin, jangan malas-malas ya. Batuk dikit, hujan dikit, datang. Kalau mau dapatkan umroh, ya. Umroh itu panggilan daripada Allah, ya. Haji itu panggilan dari Allah. Begitu pun juga majlis, ya. Kita kepengen umroh, berarti seolah-olah Allah panggil gitu. Aku ni nak ke majlis lah, hajinya iya Allah panggil. Ya Rasulullah panggil. InsyaAllah yang belum melaksanakan umrah, InsyaAllah Allah berangkatkan, Allah mudahkan InsyaAllah untuk berangkat yang belum melaksanakan haji, Allah mudahkan, Allah panggil jasmani dan rohani kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini InsyaAllah, tahun depan InsyaAllah, dan secepatnya InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Wa man katsura istima'uhu, dan barang siapa yang banyak mendengar nasihat, banyak mendengar daripada dia berbicara, kasura intifa'uhu, maka dia akan banyak mendapatkan manfaatnya. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu itulah, lebih baik diam, dengarkan, cari ilmu yang lainnya. Ya. Wa qul harfan wastami' alfan. Katakan, dan engkau berucap satu huruf, ya, maka kau dengarkan 1000 huruf. Jadi kita boleh ngomonglah sedikit satu huruf dan kau mendengar 1000 huruf. Jadi kita punya mulut ini satu dan punya telinga mata itu 2, yang menunjukkan kita lebih banyak melihat daripada kita berbicara. Lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Ya, lebih banyak kita kaki dulu, ya banyak jalan berarti berjalan untuk kebaikan dan ketaatan. Jadi kalau kita punya mulut yang suka banyak ngoceh, banyak bicara, maka jadikan mulut sebagai alat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, keutamaan dan berkah mulut kita. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dunia ini kita membutuhkan atau mengharapkan sesuatu hajat, maka banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan salawat itu akan bisa memudahkan, melancarkan hajat-hajat kita. Karena salawat kepada Nabi Muhammad ini adalah ucapan zikir yang sangat mulia. Ya, Allah memerintahkan salat tapi Allah tidak salat. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk nahi munkar, untuk sedekah. Tapi Allah tidak berzakat. Ya, tapi Allah perintahkan salawat kepada Nabi, Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah bersalawat, malaikat bersalawat, para orang salihin bersalawat, malaikat kita tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya kita lebih butuh daripada mereka para ulama. Kita lebih butuh daripada malaikat untuk mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pekerjaan kita ini di rumah itu banyak. Jangan kita ngomong kategawi, padahal zikir kita belum, salawat kita belum, istighfar kita belum, duha kita belum, sunnah ini sunnah itu belum. Kan ngomong kita kategawi. Pas kategawi zikirnya sudah, ini sudah, maka dakwahkan, jaga, lestarikan amalan-amalan kita itu. Mantapkan dalam hati kita. Ya, mantap duduk di rumah itu lebih baik daripada kita keluyuran di luar. Walaupun keluyuran itu yang mendatangkan kebaikan, namun bagi perempuan itu kebaikan di rumah lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan di luar. Ya, dikatakan bahwasanya
Ya, wiqa'il ghurfati khairun min masjidiha. Ya, dia beribadah, perempuan itu sholat di rumahnya itu lebih afdol daripada dia sholat di masjid atau di luar. Ya, maksa-maksa nak mana? Sholat di Masjid Agung. Wah, sholatnya di Masjid Agung ni kan. Iya, ada musola di depan, tak pernah dia sholat berjamaah di situ. Iya, tak sholat di mana? Masjid Taqwa. Wah, jauh-jauh ni sholat dia. Mana majlis taklim? Ada hal di sebelah rumahnya, dekat rumahnya ada majlis taklim, majlis zikir, tidak bawa ada. Jadi wiqa'il ghurfatiha dalam makna hadis, ya tempat di rumahnya, depan kamarnya, di dalam kamarnya atau di rumahnya itu lebih baik bagi perempuan itu daripada dia cari tempat-tempat yang jauh untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan ibadah yang lain. Jadi mantap-mantap di rumah dalam ibadah itu dimantapkan. Ya, setelah kita mantap istiqomah, baru cari tempat yang lain. Lebih afdol daripada dia mencari keluyuran, mencari tempat zikir, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya, suaminya mencari mana, mana. Pagi-pagi sudah hilang. Oh, Masjid Agung Pak. Mana Masjid Taqwa? Oh, Masjid Abu Hasan. No, masjid ini. Dan seterusnya. Padahal ya rumahnya dia tak pernah sholat sunnah di rumah, tak pernah berzikir di rumah. Dia di rumah dah kata Al-Quran. Mana Quran? Pada tahu dia dalam lemari itu lah. Dia dekat gudang. Tasbih tu kalau di masjid majlis, tasbihnya tebal. Tasbih becian pula elektrik. Di rumah dah katik tasbih. Mana tasbih? Tak tahu. Dalam tas jauh. Jadi di rumah itu kita lebih utamakan. Ya, bagi laki-laki pun ya sholat sunnah itu lebih afdal di rumah daripada di masjid ataupun di mushola. Jadi kita kadang-kadang di luar itu rajin sholatnya. Wow, sholat 4 rakaat lillahi ta'ala. Wah, saya sholat duha 4 rakaat karena Allah. Di rumah tak pernah sholat sunnah. Dan di rumah tak pernah sholat isyraq, di rumah tak pernah sholat duha, di rumah tak pernah sholat istighfar, sholat hajat, ya sholat duha dan sholat tahajud. Kalau di majlis, di mushola, takbirnya kuat. Allahu Akbar. Jadi yang terbaik sholat sunnah laki maupun perempuan itu yang terbaik di rumah. Jadi kita dapat katakan kepada diri kita, kalau kita rajin sholat di majlis, kita rajin sholat di mushola di masjid, sholat sunnahnya, ya maka katakan kita adalah orang munafik. Jangan bukan kita ni orang ahli ibadah. Katakan bahwa kita adalah munafik. Jadikan kita sholat sunnah kita banyak di rumah, ya daripada di rumah, daripada di masjid. Walaupun itu ibadah. Setelah sholat zikir juga, zikir di masjid, di majlis ngaji, macam-macam melek, tahu tidur, tahu-tahunya. Tapi di rumah tak pernah zikir, di rumah tak pernah sholawat. Katakan pada diri kita adalah kita orang munafik. Perbanyak zikir itu di sendiri kita di rumah. Perbanyak zikir kita di malam hari, perbanyak istighfar di rumah dan seterusnya. Ini dalam perihal mendengarkan nasihat ataupun memberikan nasihat adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Maka dawamkan itu semua. Jadikan kita orang yang suka memberi nasihat dan kita suka mengamalkan nasihat tersebut, ataupun orang yang suka mendengarkan nasihat kemudian kita mengamalkan daripada nasihat tersebut. Juga dikatakan oleh ulama bahwasanya man kasura kalamuhu kasura lawamuhu. Orang siapa yang suka banyak bicara, maka nanti dia akan banyak ngocehi kekurangan orang. Cerita akhirnya dia mengocehi kekurangan orang, mencaci orang, menghina orang. Jadi jangan banyak kita ngoceh-ngoceh. Ya, cerita-cerita sudah saatnya sedikitnya sehajatnya kita ngoceh sama kawan itu. Ya, kau dari mana kapan datang? Ya, cuman kau sudah sholat duha lu, sudah zikir lu, cuman rumah baik dan seterusnya. Ya, maaf kalau ada salah. Dan aku mungkin pengen umroh bulan depan sama Habib.